Cerita bermula dengan acara berita TV di mana seorang dokter bernama Alice telah berhasil menemukan obat dari rekayasa ulang virus campak secara genetik untuk menyembuhkan semua penyakit kanker. Percobaan juga sudah dilakukan kepada 10 ribuan manusia yang memiliki kanker dan ke-10 ribunya semuanya benar-benar sembuh. Yes, we have. 3 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan seisi kota New York Amerika yang kosong di mana gedung-gedung sudah usang, mobil-mobil berserakan, tanaman liar tumbuh di mana-mana dan tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Ternyata virus rekayasa penyembuh kanker yang awalnya berhasil berubah menjadi mematikan dan berbahaya. Di mana virus yang disebut COVID ini menyebar sangat cepat, merubah hampir seluruh manusia menjadi sosok yang ganas, namun tidak tahan dengan sinar matahari, dan mereka disebut Dark Seekers atau biar gampang kita sebut saja zombie. Dan di sini kita diperlihatkan dengan seorang kolonel bernama Robert Neville yang dulunya bekerja sebagai peneliti ahli virus di Kesatuan Militer Amerika. Di mana pagi itu dirinya bersama anjingnya bernama Samantha sedang berkeliling kota New York untuk berburu rusa sebagai stok bahan pangan. Tapi ketika akan menembak, alarm jam pun berbunyi sebagai tanda bahwa sebentar lagi matahari akan terbenam, yang mana itu artinya zombie-zombie akan keluar dari persembunyiannya. Disebabkan hal itu, Robert pun segera pulang. Dan sebelum masuk, Robert pun menghilangkan jejaknya agar tidak terlacak oleh zombie. Setelah itu Robert pun makan malam dan menutup semua jendelanya dengan pintu besi sampai gelap gulita agar benar-benar aman. Lalu saat malam poek terdengar raungan zombie yang berkeliaran di kota, sementara Robert dan Sam hanya bisa bersembunyi di dalam sambil murungkut. Dan di sini Robert pun teringat di malam saat virus itu mulai menyebar dengan cepat, di mana kala itu dirinya akan membawa istri dan anaknya yang bernama Zoe dan Marley ke rumah saudaranya yang diperkirakan aman karena awal mula wabah itu terjadi di New York, yang mana penyebarannya diduga melalui udara dan seluruh kota akan diisolasi. Tentunya karena Robert seorang kolonel sekaligus peneliti yang bisa menemukan antivirus, keluarganya pun dilindungi sangat ketat oleh militer. Selama perjalanan, saking gentingnya situasi saat itu, Marley yang mengajak bercanda dengan menunjukkan bentuk kupu-kupu di tangannya pun langsung dimarahi oleh Robert, yang mana Robert pun meminta istrinya Zoe membawa uang sebanyak-banyaknya dan juga stok makanan untuk bertahan hidup. Namun tiba-tiba keesokan paginya Robert pun berolahraga, sarapan, dan lanjut ke laboratoriumnya yang berada di ruang bawah tanah. Ternyata selama ini Robert telah bereksperimen membuat serum antivirus untuk mengobati zombie agar bisa kembali menjadi manusia normal. Namun sayangnya sampai hari itu eksperimen kepada tikus yang terinfeksi masih gagal, di mana sebagian masih berperilaku brutal dan sebagian lainnya telah mati. Sampai akhirnya Robert melihat satu tikus yang masih normal meskipun pupil matanya sudah berubah. Setelah itu seperti biasa Robert akan berkeliling kota dengan Sam dengan berbekal sebuah senapan. Bahkan saking gabut dan kesepiannya, Robert meletakkan manekin di sebuah toko dan diberi nama agar seakan-akan dirinya tidak hidup sendirian dan agar tidak kena mental. Dan salah satu di antaranya dinamai Fred yang diletakkan tepat di depan pintu toko kaset. Hey, I'll see you in the morning. Yang mana dari toko kaset itu Robert pun lanjut ke tempat yang belum pernah dikunjunginya untuk mencari makanan serta menyetel siaran radio di seluruh frekuensi. Dan bagi siapapun yang mendengarnya, Robert akan menunggu di pelabuhan saat siang hari ketika matahari berada di puncaknya. My name is Robert Neville. If you are out there, you are not alone. Di mana hari itu saat Robert main golf di atas pesawat tempur, Sam pun melihat rusa di kejauhan, kemudian mereka pun mulai memburu rusa-rusa tersebut. Namun di sini dengan cerobohnya Sam yang nafsu mengejar rusa sampai masuk ke dalam gedung yang sangat gelap. Perlahan-lahan Robert pun memasuki gedung itu dengan menutupi senter senapannya dan terdengarlah suara rusa yang meraung karena telah diterkam. Lalu ketika Robert sampai di suatu ruangan, tiba-tiba dirinya melihat sekelompok zombie dengan wujud botak dan kulit albino ada di sana. Lantas perlahan-lahan Robert pun menjauh dan beruntungnya Sam ditemukan di bawah meja. Tapi anehnya Sam hanya meringkuk ketakutan yang ternyata
Untungnya Robert dan juga Sam masih bisa lolos dan zombie tersebut pun langsung mati terkena sinar matahari. Namun karena ada satu tikus percobaannya yang berangsur-angsur normal, Robert pun akhirnya memasang jebakan dengan pancingan darahnya untuk menangkap salah satu zombie sebagai bahan eksperimen. Dan yang terkena jebakan adalah ratu dari komplotan zombie dan sebut saja Uai. Tentunya hal itu membuat sang raja atau pemimpin mereka yang bernama Ado langsung ngamuk karena ratunya telah diculik. Akan tetapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa selain meraung sambil menatap ke arah Robert dan kembali masuk ke gedung karena matahari mulai membakar kulitnya. Sesampainya di lab, zombie Uai pun disuntikan antivirus yang sama seperti tikus yang berubah normal. Dimana saat itu denyut nadinya yang awalnya sangat cepat pun mulai melambat, lalu zombie Uai pun berusaha memberontak dan akhirnya dirinya sekarat karena antivirus itu gagal. Melihat itu Robert pun langsung menyuntikkan virus Kapi agar Uai bisa hidup kembali. Selain merekam semua hasil penelitiannya selama ini, Robert juga memberikan update kondisinya, di mana dirinya kebal terhadap virus KP yang menyebar dari udara maupun gigitan. Sedangkan anjingnya Sam hanya kebal dari penyebaran udara saja dan masih bisa terinfeksi jika digigit. Di mana pengujian antivirus itu pun akan terus dilakukan karena kekebalan Robert tidak bisa dipindahkan begitu saja kepada zombie. Dan saking rumitnya virus ini, lalu Robert pun kembali teringat istri dan anaknya yang saat itu harus berjalan kaki menuju titik penjemputan helikopter karena jalanan telah ditutup. Selain itu mereka juga harus melewati uji virus dan jika sudah terinfeksi, maka harus langsung dikarantina. Namun sayangnya saat itu Robert tidak bisa ikut karena harus melanjutkan penelitian antivirus dan Marley pun menitipkan si anjing Sam yang masih kecil agar bisa menjaga ayahnya. Sebelum mereka pergi seperti biasa, Marley menunjukkan bentuk kupu-kupu di tangannya dan Robert hanya bisa menangis karena harus berpisah dengan keluarganya. Keesokan harinya adalah hari ultah Robert dan seperti biasa Robert pun mengumumkan ke seluruh frekuensi radio berharap ada manusia lain yang mendengarnya. Lalu tiba-tiba dirinya melihat manekin Fred yang awalnya ada di depan toko sekarang berada di tengah kota. Melihat itu Robert pun merasa kebingungan karena dirinya tidak pernah memindahkan Fred. Lalu Robert yang berpikiran bahwa kesepian telah mengganggu mentalnya pun langsung menembaki Fred. Dan ternyata itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Ado dan kelompoknya. Namun tak lama Robert pun termakan jebakan Ado hingga pingsan dan dirinya baru tersadar saat matahari hampir terbenam sepenuhnya. Lalu saat itu Robert pun segera melepaskan ikatan di kakinya, namun sial dirinya terjatuh dengan kaki yang menancap di pisaunya sendiri. Disebabkan hal itu dirinya pun terpaksa ngesot ke mobil dan anjing-anjing zombie mulai muncul hingga akhirnya Sam pun terkena gigitan. Setibanya di rumah Robert pun langsung menyuntik Sam, namun sayangnya antivirus tersebut tidak berhasil, di mana gigi-gigi Sam mulai meruncing, gusinya sudah meradang, pupil matanya berubah dan bulu-bulunya rontok. Robert yang tahu sebentar lagi Sam akan berubah pun dengan terpaksa harus mencekiknya hingga mati tanpa melihat ke arah Sam sedikit pun. Dan inilah hari ulang tahun terburuk yang dialami Robert, yang mana dirinya harus membunuh satu-satunya sahabat yang menemaninya selama ini. Dan sekarang dirinya harus benar-benar hidup seorang diri di kota yang sudah mati tanpa Pimpluden sama sekali. Setelah mengubur mayat Sam, Robert hanya bisa meratapi kesedihannya, bahkan saking depresinya dirinya berharap manekin wanita membalas sapaannya. Karena putus asa dengan kondisi tersebut, malam itu Robert pun berencana akan mengakhiri hidupnya dan sekalian membantai zombie-zombie sebanyak mungkin untuk membalaskan dendam sahabatnya Sam. Kemudian saat itu dirinya pun membuat jebakan di pelabuhan dan mulai menabrak zombie-zombie tersebut. Namun karena jumlah zombie yang terlalu banyak, mobil Robert pun dibuat remuk dan terguling. Lalu ketika sang Raja Ado akan membunuhnya, tiba-tiba kemudian si wanita yang membawa anak laki-laki itu bertanya di manakah Robert tinggal. Dalam kondisi setengah sadar, Robert pun memberitahu alamatnya dan mengatakan jika mereka harus menunggu sampai subuh agar zombie tidak bisa melacak rumahnya.
Setelah itu lalu Robert pun pingsan dan dirinya sempat teringat saat-saat terakhir melihat istri dan putrinya, di mana ketika helikopter mulai terbang terdapat helikopter lain yang oleng karena digandoli oleh zombie-zombie dan akhirnya menabrak helikopter yang ditumpangi oleh anak dan istrinya. Keesokan harinya Robert yang sudah sadar berada di sofa rumahnya dan lukanya juga sudah dijahit oleh wanita itu yang bernama Anna. Yang mana saat itu Anna pun sedang menyiapkan sarapan dan di sini Robert sempat berhalusinasi melihat mereka adalah istri juga putrinya. Lalu Anna pun menjelaskan kalau mereka berdua berasal dari Maryland yang jaraknya cukup jauh dari New York. Ternyata Anna dan anak itu yang bernama Ethan juga sama kebalnya seperti Robert. Yang mana mereka datang ke New York karena mendengar pesan Robert di radio, namun kemarin saat menunggu di siang hari Robert tidak kunjung datang. Selain itu Anna juga memberitahu bahwa Robert harus ikut ke daerah pegunungan di Vermont, zona aman dari serangan zombie. Dan di sana ada koloni orang-orang yang selamat karena virus tidak bisa bertahan di suhu dingin. Tapi di sini Robert mendadak berubah menjadi emosi karena menurutnya tidak ada yang namanya zona aman dan tidak ada orang yang selamat. Namun akhirnya Robert pun meminta maaf karena pikirannya masih kacau dan kelewat emosi. Lalu dirinya pun menenangkan diri di lantai atas. Setelah pikirannya sudah tenang, Robert pun kembali turun dan berterima kasih karena Anna sudah mengobati kakinya. Lalu Anna pun menceritakan bahwa awalnya dirinya berada di kapal evakuasi, namun seseorang telah tertular dan virus pun mulai menyebar dengan cepat di kapal tersebut. Yang mana dari seluruh penumpang hanya 5 diantaranya yang kebal terhadap virus, namun hanya Anna dan Ethan saja yang berhasil kabur, sedangkan ketiga orang lainnya ditangkap oleh zombie dan dijadikan sebagai makanan. Dan Anna pun berencana akan pergi ke Vermont besok pagi. Tapi Robert menolak untuk ikut karena awal mula virus itu berada di New York, bahkan laboratorium penelitiannya juga ada di sana. Dan Robert sudah berjanji akan menyelesaikan apa yang sudah dirinya kerjakan selama ini, yaitu menemukan antivirusnya. Saat berada di lab, Robert pun memberitahu Anna bahwa zombie Uai di bawah pengaruh bius yang sangat kuat, jadi dirinya tidak berbahaya. Di sana Anna juga melihat foto-foto zombie yang sudah dijadikan eksperimen oleh Robert, namun semuanya telah meninggal. Dan di eksperimen kali ini, Uai diberi alas es batu untuk menurunkan suhu tubuh secara drastis agar bisa meningkatkan keefektifan antivirusnya. Hari pun sudah semakin sore dan Robert menggendong Ethan untuk tidur di kamar putrinya Marley. Lalu seluruh jendela pun mulai ditutup dan di sini Anna masih saja merayu Robert untuk ikut ke tempat koloni manusia di Vermont karena Tuhan seakan berbisik kepadanya bahwa tempat itu benar-benar ada. Namun Robert yakin kalau tempat seperti itu sudah tidak ada lagi dan manusia sudah diambang kepunahan. Lalu Robert pun menjelaskan bahwa total manusia di bumi saat itu berjumlah 6 miliar, semuanya telah terjangkit virus Kavi, di mana 90%-nya manusia telah terbunuh dan kurang dari 1% orang yang kebal seperti Robert, Anna, dan Ethan. Sedangkan 9% sisanya manusia telah berubah menjadi zombie dark seekers yang brutal dan kelaparan. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Mendengar itu Robert pun bertanya apakah saat mereka pulang hari masih gelap. Anna pun menjawab jika saat itu matahari akan terbit, namun kota memang sedikit masih gelap. Ternyata dugaan Robert benar, Ado dan zombie-zombie lainnya sudah melacak lokasi mereka dan sekarang datang menyerbu. Menyadari bahaya itu, Robert pun segera menyalakan lampu yang sudah disiapkan untuk menghalau mereka dan juga meledakkan bom-bom yang sudah dipasang di sekitar rumah. Namun itu masih belum cukup membantai semua zombie yang berdatangan karena nyatanya Ado bisa masuk hingga akhirnya terjadi duel antara Robert dan Ado. Untungnya saat itu Robert sempat mengambil senapan untuk menyerang dan Ado pun kabur. Kemudian Robert pun segera mencari Anna dan Ethan yang ternyata sedang bersembunyi ketakutan karena ada satu zombie di dekat mereka. Hingga mau tak mau Robert pun langsung mengambil pistol di meja dan menembak zombie tersebut hingga mati. Lalu tiba-tiba dari luar Ado mengaum memanggil zombinya yang lebih kuat dari sebelumnya dan serangan gelombang kedua pun terjadi.
Dan tanpa menunggu lama mereka bertiga pun langsung pergi ke laboratorium karena tempat itu menggunakan kaca anti peluru dan susah dihancurkan. Setibanya di sana mereka pun merasa terkejut karena melihat Tua yang secara fisik berangsur-angsur normal. Itu artinya antivirus Robert benar-benar berhasil. Namun tak lama kemudian komplotan zombie pun datang berusaha mendobrak kaca laboratorium. Di sini Robert pun mencoba berkomunikasi dengan mereka bahwa dirinya bisa menyembuhkan mereka semua. Namun sang ketua Ado terus menabrakkan dirinya hingga kaca lab retak dan berbentuk kupu-kupu. Selain itu dirinya juga mengotori kaca dengan bentuk yang sama yaitu kupu-kupu. Melihat itu Robert pun langsung teringat dengan Ua yang memiliki tato kupu-kupu di lehernya. Dan akhirnya Robert pun sadar bahwa zombie Darkseekers adalah makhluk hidup yang masih memiliki akal dan perasaan. Mereka bukan monster yang perlu ditakutkan atau perlu dimusnahkan seperti apa yang orang lain harapkan, di mana Ado datang hanya untuk menyelamatkan ratunya. Oleh karena itu akhirnya Robert pun melepaskan suntikan antivirus dan dengan beraninya mengembalikan Uai ke Ado. Yang mana tanpa diduga-duga Ado pun memerintahkan semua pasukannya untuk tidak menyerang Robert karena dirinya sudah berniat mengembalikan sang ratu. Lalu Robert pun menyuntikkan virus kafir lagi ke Uai dan Ado pun terlihat sangat bahagia melihat ratunya yang telah kembali menjadi zombie dan Darkseekers. Setelah Robert meminta maaf, Ado beserta komplotannya pun akhirnya pergi dari sana. Yang mana di sini Robert pun merasa lega bisa menyatukan mereka dan dirinya melihat banyaknya foto-foto zombie yang telah dijadikan eksperimen sebelumnya. Di mana Robert bisa dibilang sama saja dengan monster bagi kaum mereka. Di akhir film Robert, Anna dan Ethan melanjutkan perjalanan menuju Vermont berharap bisa menemukan koloni manusia yang selamat sambil terus menyiarkan radio ke semua manusia yang mungkin bisa mendengar bahwa mereka tidak sendirian. Dan kelihatannya sesampainya di sana, Robert yang duda ini pun menikahi Anna dan empludan di pegunungan yang sangat dingin. Tamat ending yang sangat mengempludan dan Darkseekers kan. Dan kalian pasti yang awalnya belum pernah nonton lagi film ini pasti kaget endingnya. Karena ternyata ini diperbaharui lagi, katanya sih mau ada lanjutan sequel kelanjutannya begitu. Oke, akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video film alur cerita selanjutnya. Naon sih eta.